Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah yang benar itu benar adanya sehingga kami bisa mengikutinya, dan tunjukkanlah yang salah itu salah adanya sehingga kami bisa menjauhinya. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memanjangkan umur kita, melebihkan umur kita sampai dengan subuh kali ini. Mudah-mudahan umur ini menjadi umur yang berkah untuk kita semua. Mudah-mudahan siapa saja di antara kita yang sedang kurang enak badan, yang sedang sakit, segera Allah angkat penyakitnya, diberikan rezeki tanpa dia sangka-sangka. Tadi saya mengawali dengan Sayyidul Istighfar, itu namanya Pak, induk dari segala macam istighfar. Kita tahu ada banyak macam daripada istighfar. Istighfar itu kita minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Dari yang pendek astagfirullah, nah itu tadi yang paling panjang, Pak. Ya. Yang paling sempurna lah, katakan seperti itu. Fadilahnya salah satunya, keutamaannya, barang siapa membaca istighfar itu di pagi hari 3 kali, maka kalau dia nggak ketemu malam, nggak ketemu sore, maka matinya masuk surga. Bahkan Allah wajibkan dia masuk surga. Nanti baca lagi setelah asar atau maghrib. Barang siapa membaca istighfar itu kemudian nggak ketemu subuh, maka matinya masuk surga. Gitu. Masih minat masuk surga, Pak? Masih. Ya. Soalnya orang udah kurang minat kadang-kadang, Pak, masuk surga ini, Pak. Nah, contohnya hari inilah subuh ini. Yang minat masuk surga cuman berapa orang ini, Pak? Ya. Salah satunya sholat subuh berjamaah ini. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, Allah akan menjamin dirinya. Menjamin, Pak. Allah jadi penjaminnya, Pak. Gitu. Sholatan rakaataini minal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunnah saja sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Gitu. Jadi subhanallah, pagi-pagi kita sudah disuruh minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan istighfar ini subhanallah, kalau kita renungi artinya, kalau kita fahami artinya, kemudian kita ingat-ingat tentang diri kita, luar biasa istighfar ini. Gak usah terlalu dipusingkan dengan bermacam pelajaran tasawuf dan sebagainya. Cukup kita baca istighfar ini, kemudian kita maknai, maka ini pantas orang yang membaca istighfar ini, walaupun mati nanti, ya sore nanti, maka langsung masuk surga. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Ya Allah, Engkau adalah Rabbku,
ya, penciptaku, pemilikku, yang memelihara aku, yang memberikan rezeki semuanya kepadaku. Bahkan Allah bukan Rabb kita saja, Rabbul Alamin, pencipta alam semesta ini. Ya. La ilaha illa anta, tidak ada yang aku sembah, yang aku ibadahi, yang aku taati, yang aku cintai kecuali Engkau. Ini baiat kita sama Allah langsung, Pak. Janji setia kita sama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduka. Engkau yang ciptakan aku dan aku cuman hamba. Ya. Engkau yang ciptakan aku itu cuman hamba, Pak. Namanya hamba itu gampangnya diartikan budak, Pak. Budak tuh siap menerima perintah dan siap menjauhi apa yang dilarang. Nah, itu budak, Pak. Maka ketika kita mengaku sebagai hamba Allah, abdinya Allah, artinya kita orang yang sudah tunduk. Maka Islam itu diartikan dengan tunduk, patuh, pasrah, siap menerima perintah. Gitu. Apa yang Allah perintahkan siap jalankan. Suruh sholat, sholat. Suruh jangan dekat maksiat, jangan dekat-dekat. Gitu. Nah, itu Muslim, Pak. Orang-orang Muslim itu orang yang siap menerima perintah Allah. Kalau nggak mau siap dari perintah Allah, kalau mau jadi orang liberal, mau jadi orang bebas, mending nggak usah jadi orang Islam, Pak. Enak jadi orang Islam, Pak, bebas. Nggak ada kewajiban sholat. Sholat ini kewajiban kan buat orang Islam. Ya, puasa itu kewajibannya buat orang Islam, Pak. Bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang kafir, orang yang nggak mau tunduk sama Allah, bebas, Pak, hidupnya. Gitu. Jadi kalau kita mau bebas-bebasan hidup ini jadi orang kafir mendingan, Pak. Jadi ketika kita memilih menjadi seorang Muslim, pilihan ini, Pak, berarti kita mau tunduk sama Allah, mau diatur sama Allah, karena kita ini cuma hamba Allah yang nggak punya daya apa-apa, Pak. Kita ini, Pak, subhanallah, lemah kita ini, Pak. Ya, lemah, ada kekuatan, Pak. Sehebat apapun jabatan kita, sekaya apapun, lemah, Pak. Kita ini masih tergantung, ya. Anak tergantung sama bapaknya, bapak masih tergantung, terus bergantung, Pak. Nah, itu maksudnya ilah itu begitu. Tidak ada yang aku sembah, yang aku cintai, yang aku taati perintahnya kecuali Allah. La ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduka. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Dan aku berjanji, aku terikat janji denganmu semampu aku kerjakan. Jadi banyak janji-janji kita ini sama Allah, Pak. Dan kita terikat janji sama Allah. Kan tadi disebutkan kita hamba. Kita terikat janji dengan Allah yang semampuku aku akan jalankan. Dan kita yakin itu, ya, saya merasa banyak janji-janji kita yang masih banyak kita dustai, yang belum mampu kita tunaikan. Boro-boro sempurna, Pak. Ya. Udah 50 tahun, 51 tahun, 52 tahun, Pak. Banyak janji Allah, janji kita sama Allah ini yang belum mampu kita tunaikan. Ya. Pengen sholat tahajud. Udah 50 cuman babnya pengen doang, Pak. Bab pengen. Pengen sholat sunnah, pengen doang. Pengen puasa sunnah, pengen doang, Pak. Pengen bisa hafal Al-Quran. Satu hari kalau kita konsisten istiqomah ngapalin satu ayat aja, satu ayat, Pak. Subhanallah, Pak. Umur udah 50, udah kelar itu Al-Quran, Pak. Udah selesai, Pak. Di luar kepala satu ayat, Pak. Satu hari alif lam mim, udah hafal tuh. Ya, besok dzalikal kita bula raiba fi hudalil muttaqin. 2 udah hafal, Pak. Sebulan udah 30, Pak. Kelar itu kayaknya Al-Quran. Tapi kan subhanallah, Al-Quran itu kadang-kadang mujizat. Memang Al-Quran itu mujizat, Pak. Ya, bagi yang mau.
menganggap dia mujizat. Tapi kalau kita nganggapnya biasa-biasa, ya itu ya sekedar biasa-biasa aja Ustadz. Itu janji Allah banyak yang kita nggak bisa tunaikan. Ya. Wa ana ala ahdika wa wa'dika a'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan yang ada dalam diri kita. Kita ini banyak buruknya, Pak. Banyak jahatnya kita ini. Potensi berbuat jahat itu besar buat diri kita. Yang bisa menyelamatkan kita, yang bisa melindungi kita dari kejahatan diri kita, yang udah memang bakatnya kita ini jahat, Pak. Kalau nggak dikasih petunjuk, yang bisa lindungin kita cuma Allah. Maka kita minta lindung sama Allah. Supaya potensi buruk dalam diri kita ini, ya, ditambah lagi godaan setan, Pak. Nggak usah digodain setan aja, bakat kita memang jelek kok. Ya, kita minta pelindung sama Allah. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Gitu. Wa abu'u bi dzambi. Ya, gimana? Wa abu'u laka bi nikmatika alayya, dan aku mengakui begitu banyak nikmat yang kau berikan kepadaku. Baru ingat nikmat, Pak. Wah, banyak nikmat, Pak. Sampai hari ini kita masih bisa jalan, ya, masih sehat, ya, masih bisa makan. Man asbaha minkum aminan fi sirbi mu'afan fi jasadi indahu qutu yaumi faka'annama hizat lau dunya wa ma fiha. Barang siapa bangun di pagi hari dalam keadaan aman, Pak. Alhamdulillah bangun kita dalam keadaan aman, Pak. Gak ada gempa bumi, gak ada kerusuhan, aman kita bangun. Gak ada banjir, gak tiba-tiba diserang musuh, ya. Mu'afan fi jasadi, badannya sehat, ya, sehat. Bangun kita nggak tiba-tiba stroke, nggak tiba-tiba lumpuh, bangun dalam keadaan sehat. Indahu qutu yaumi, hari itu ada yang bisa kita makan, Mbak. Ya, bisa kita ketemu lontong, nasi uduk, ada yang bisa makan, Mbak. Indahu qutu yaumi faka'annama hizat lahu dunya wa ma fiha. Maka dia sudah seolah mendapatkan dunia dan isinya, Pak. Mau nggak bersyukur apa lagi, Pak, kita, Pak? Ya, udah bisa begitu aja, seolah sudah dapat dunia dan isinya. Maka bandingannya sama orang di bawah kita, Pak, sama orang yang lagi di rumah sakit tuh sekarang, ya, makan ditaker, ya, harus begini, harus begitu, repot, Pak. Orang sakit tuh repot, Pak. Ya, kita berasanya kalau kita lagi sehat, lagi sakit terus berasa tuh, makan apa aja nggak enak, ya, pahit lidah kita. Badan nggak enak, semuanya nggak enak. Kita bangun sehat nih, padahal sering kita lupa minta sehat. Pernah tiap hari kita minta sehat? Sering lupa kita, Pak. Allah nggak pernah lupa sama kita, Pak. Allah nggak pernah lupa sama kita, Pak. Allah memberikan bahkan yang nggak pernah kita minta, Pak. Allah lebih peduli kita dibanding pedulinya ibu kita sama kita. Ya. Allah perhatikan hidup kita, Pak. Rezeki kita Allah perhatikan. Urusan kita Allah perhatikan. Cuman suruh 5 menit aja sholat diminta ampun susahnya, Pak. Kayaknya Allah yang butuh sama kita. Padahal kita kan yang butuh kan. Tapi seolah-olah kayaknya Allah yang butuh, Pak. Udah dipanggil sama muadzin, Pak. Enggak datang juga nih, geblok. Ya. Wa ana abu laka bi nikmatika alayya wa abu'u bi dzambi, baru masuk tuh. Dan ampunilah dosaku ya Allah. Baru masuk tuh. Langsung ingat dosa kita. Wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ya Allah. Ampunilah dosaku. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Baru ingat dosa kita sama Allah. Begitu banyak zolimnya kita sama Allah, dosa kita sama orang tua, ya, orang tua kita yang begitu banyak jasanya sama kita, belum sempat kita berbakti mereka sudah tidak bersama dengan kita. Dosa kita dengan keluarga kita, dengan pasangan-pasangan kita, dengan tetangga-tetangga kita, dengan teman-teman kita.
dengan bawahan kita. Banyak Pak dosanya Pak. Maka ketika mengucapkan faghfirli, ampuni aku ya Allah, itu nggak usah diundang, air mata itu keluar sendiri Pak. Nggak usah belajar macem-macem Pak gitu Pak. Nggak usah panggil motivator segala macem Pak. Nggak usah acara muhasabah segala macem Pak. Kalau kita renungi baru istighfar ini saja, ya itu bisa Pak sebenarnya kalau kita mau. Maka wajar orang ketika mengucapkan ini di pagi-pagi hari, ya istighfar pagi hari. Nggak usah buru-buru dia baca, kemudian dia ingat dosa-dosanya. Pantas kalau dia mati masuk surga. Ya, bagi yang masih pengen surga. Enakan masuk surga apa masuk kabinet Pak? Nah, ini ikrar kita. Boleh lagi ditambah salah satunya zikirnya raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Itu 3 kali. Aku ridho Allah sebagai Rabbku. Aku ridho agama Islam sebagai agamaku, dan aku ridho Islam Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulku. Barang siapa membaca itu 3 kali, Allah ridho sudah sama orang itu. Gitu. Nah, itu baiat tuh pagi-pagi sama Allah Pak, makanya. Bukan sama organisasi, bukan sama guru. Ya, gurunya juga nggak jelas. Jadi baiat kita sama Allah tuh pagi-pagi begitu Pak. Raditu billahi robba. Sudah berikrar kita sama Allah di depan Allah. Aku ridho Allah sebagai Engkau, sebagai Rabbku. Aku ridho Islam sebagai agamaku, dan aku ridho Rasulullah sebagai uswa, contoh yang kita pandu. Begitu Pak. Di pagi-pagi Allah sudah mengajarkan kita, ini zikir sama Allah namanya. Zikir itu ingat namanya Pak. Kalau cuman baca ya baca Pak. Anak TK Al-Quran juga bisa kalau cuman baca. 50, 60 cuman kelas TK terus. Gitu. Jamaah salat subuh yang berbahagia. Ada seorang pendeta Yahudi namanya Husain bin Salam. Jadi orang-orang Yahudi itu karena tinggalnya di Madinah namanya nama-nama orang Arab lah, ya. Nggak ada yang namanya Benyamin Netanyahu. Namanya nama-nama Arab. Salah satunya ini Husain bin Salam. Ya, Husain bin Salam ini pendeta yang alim, ya, yang jadi rujukan lah. Kalau masalah Alkitab, Taurat, orang-orang Yahudi itu selalu bertanya kepada beliau. Orangnya baik, khair, ya, bahkan kepada orang-orang Madinah, orang-orang Muslim di Madinah itu pun dia terkenal orang yang baik, orang yang jujur. Ya, kerjaannya kalau nggak di biara dia mengajarkan kitab, kalau nggak dia membaca Alkitab, kalau yang lainnya dia usaha, dia punya kebun Pak. Jadi Husain bin Salam ini membagi waktunya 3. Kalau nggak di biara, ya dia membaca, kalau nggak dia bekerja. Ya, dan dia dalam kitab itu memang dijelaskan, dia paham sekali bahwa akan muncul nabi akhir zaman dan akan turun di Madinah. Kenapa orang-orang Yahudi itu tinggal di Madinah? Karena mereka menunggu nabi itu ada muncul nanti lahir di Madinah Pak. Dan mereka mengharapkan nabi terakhir itu dari keturunan Yahudi Pak. Maunya begitu kan? Maka dia tunggu-tunggu, dia baca kitab jelas tahu. Orang Yahudi itu kenal Rasulullah itu seperti melebihi kenal dia dengan anak dia Pak. Tahu Pak, jelas Pak. Dijelaskan mungkin di dalam Taurat itu bagaimana Rasulullah. Dan Husain bin Salam berharap waktu itu minta dipanjangkan umurnya supaya bisa ketemu dengan Nabi akhir zaman ini. Dan memang Allah kabulkan itu keinginannya. Rasulullah lahir, kemudian Rasulullah sampai di Madinah. Ya. Dan kabar ini didengar oleh Husain bin Salam. Ya, ketika Rasulullah itu sampai di Madinah, ucapan Rasulullah, dakwah pertama yang disampaikan Rasulullah itu ya ayuhan nas afsus salam wa atimut ta'am wasilul arham wasallu bil lail wan nasun niyam
tathul jannah bisalam. Ya, 4 pilar tuh yang disampaikan Rasul. Didengar oleh Abdullah Salam, kemudian Husain bin Salam, kemudian didekati, baru ngelihat wajah Rasulullah ini yakin, Pak. Wah, ini pasti Nabi, Pak. Jadi begitu, Nabi itu wajahnya meyakinkan, Pak. Baru ngelihat, oh Nabi. Kadang kita ngelihat orang baru lihat aja udah enek gitu. Belum ngomong, Pak. Udah ngeselin, Pak. Mukanya itu muka ngeselin, Pak. Apalagi ngomong, Pak. Kepengennya kita tonjok nih orang gitu ya. Ada orang yang wajahnya begitu, wajah ngeselin namanya, Pak. Mesti jelek-jelekin Islam kalau ngomong. Nah, Rasulullah itu wajahnya baru ketemu, wah ini pasti Nabi. Bukan wajah pembohong, bukan wajah tukang kibul nih, Pak. Ngelihat wajahnya, wajah Nabi ini. Kemudian langsung Husain bin Salam ini datang kepada Rasulullah, kemudian bersahadat masuk Islam. Kemudian Rasulullah bertanya, siapa namamu? Husain bin Salam. Apa tidak semestinya diganti saja Abdullah bin Salam? Jadi Nabi yang ganti namanya. Ini mungkin kadang-kadang tradisi orang masuk Islam suka diganti namanya, Pak ya. Mungkin mengambil dari sini, ya, Abdullah bin Salam, ya, Abdullah bin Salam masuk Islam. Cuman dia berpesan sama Nabi agar keislamannya ini dirahasiakan untuk sementara. Mungkin ada rencana dia karenanya. Kemudian dia datang ke keluarganya didakwain, tentunya terus masuk Islam semua, satu keluarga, satu kabilah Abdullah bin Salam itu masuk Islam semuanya, ya, dirahasiakan. Kemudian Abdullah bin Salam pun berpesan kepada saudara-saudaranya, kepada kerabatnya untuk tidak menyebarkan keislamannya ini. Sampai suatu hari Abdullah bin Salam ini datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, engkau dakwahilah kaum kami ini, orang-orang Yahudi ini. Tapi ingat Rasulullah, orang Yahudi ini orang yang paling bodoh, paling bandel, susah dikasih tahu, ya, maunya tersesat terus, Pak, ya, hobi ngedebat ustadz, hobinya debat, Pak, orang Yahudi ini. Mau salah mau benar, yang penting benar aja, nggak mau kalah, Pak, seri aja nggak mau kadang-kadang. Orang kalau hobi debat, Pak, boro-boro kalah, seri aja nggak mau. Pokoknya, kalau dia pokoknya udah nggak bisa didebat. Nah, ini gaya Yahudi nih, Pak. Jadi pesan Abdullah bin orang Yahudi ini orang yang luar biasa, Rasul, bandel. Dia yang ngadepin tiap hari kelakuan Yahudi ini. Nanti engkau panggil mereka, para tokoh-tokoh mereka, biarkan saya sembunyi di bilik Rasulullah. Benar, dipanggil itulah tokoh-tokoh Yahudi itu akhirnya dipanggil oleh Rasulullah. Datang, kemudian Rasulullah sampaikan Al-Quran, Rasulullah dakwai mereka. Benar, Pak, didebat Nabi, Pak. Oh, apalagi model ustadz, Nabi aja didebat sama dia, ya. Wah, bagaimana ujung-ujungnya nggak mau terima. Ujungnya cuma debat aja, Pak. Ada orang yang ngeladenin orang berdebat aja begini, Pak. Jadi Imam Syafi'i itu pernah mengatakan begitu. Jangan engkau berdebat dengan orang pintar, orang pandai, karena dia akan mendiamkanmu. Jangan engkau mendebat dengan orang tolol, bodoh, karena kamu akan disakiti hatinya, karena dia akan nyakitin kamu, gitu, Pak. Orang pintar nggak bakalan ngeladenin kita debat. Orang bodoh ngeselin kita kadang-kadang. Udah tahu begini masih ngotot, Pak. Ya. Jadi begitu Rasulullah itu didebat oleh orang-orang Yahudi ini, Pak. Kemudian Rasulullah mengatakan ini, bagaimana pendapatmu tentang Husain bin Salam? Wah, itu orang top kami, orang alim di antara kami, dia orang soleh. Wah, macam-macam dipuji habis, Pak. Bagaimana kalau dia bisa masuk Islam? Mana mungkin dia masuk Islam? Gak mungkin Muhammad dia masuk Islam. Nah, saat itulah Abdullah bin Salam keluar dari biliknya. Hai Yahudi, ittaqillah, takutlah sama Allah. Ini memang Nabi yang kita tunggu-tunggu. Masuklah kalian kepada Islam. Ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah. Nah, coba di depan mata kan, apa kata Yahudi itu?
Enggak, dia tukang bohong. Dibalik tuh, Pak. Fakta langsung dibalik. Dia tukang bohong, dia bukan orang baik. Oh, tinggalin pergi. Itu deh. Banyak tuh Yahudi yang gayanya kayak begitu tuh. Kalau udah kalah, kabur. Enggak. Cari pengikut, bikin partai baru. Gaya Yahudi itu, Pak. Ya. Orang yang sombong itu orang yang nggak mau menerima kebenaran. Ya. Umar bin Khattab itu waktu salah ditegur oleh seorang perempuan, ya salah, ya sudah salah. Ya. Yang benar cuma Nabi, Pak. Kita ini potensi salah, banyak lemahnya. Ya. Lemah di sini, ada kelebihan. Manusia itu punya kelemahan, punya kelebihan. Nggak semuanya orang lebih terus, Pak. Gitu. Nah itu Yahudi, Pak. Akhirnya mereka akhirnya tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu. Jadi poin kita subuh hari ini, tadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah tadi, 4 hal tadi, 4 pilar tadi itu betul-betul direkam oleh Abdullah bin Salam. Kemudian ini diriwayatkan, menjadi periwayatnya adalah Abdullah bin Salam itu. Hadis itu, Pak. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Ya, yang pertama nih pilar nih, 4 pilar nih. Kalau ini ada dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, dalam bangsa kita, wah makmur kita, Pak. Nggak usah pinjem duit kemana-mana, Pak. Udah maju kita nih, Pak. Ya, nggak usah ngumpulin utang, Pak. Utang ratusan triliun, Pak. Beres urusan kita, Pak. Kalau jalanin nih perintah Nabi 4 hal nih, Madinah selesai waktu itu, Pak. Selesai urusan Madinah, Pak. Itu dakwah Rasul pertama. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, afsus salam, sebarkan salam. Gampang banget, Pak. Assalamualaikum. Tambahin lagi lebih top lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba baru ketemu aja udah doain, assalamualaikum, mudah-mudahan Allah berikan keselamatan kepadamu, warahmat, mudah-mudahan Allah rahmati kamu, wabarakatuh, mudah-mudahan Allah berkahi kamu. Coba baru ketemu orang Islam itu udah ngedoain, Pak. Itu top, luar biasa. Ya. Jadi orang Yahudi itu ngiri dengan salamnya orang Islam. Dua hal yang jadi Yahudi ngiri itu, yang pertama salam itu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua apa? Amin, Pak. Ucapan amin ketika imam membaca waladhdallin, kemudian kita ucapan amin. Amin kita itu menakutkan buat orang musuh-musuh Islam. Ya. Untuk orang-orang musuh Islam, Yahudi, para pembenci Islam, itu paling takut sama amin kita, kompak gitu, Pak. Oh. Aminnya sahabat dulu, Pak. Amin kita nggak tahu, masih takut nggak sekarang? Aminnya cuman 20 orang subuhnya. Coba subuhnya kayak Jumat, amin. Takut, Pak. Kompak nih seluruh Jakarta nih, penuh terus subuhnya. Kemudian baca amin, baru amin doang, Pak. Belum ngeluarin golok tuh, belum. Baru amin aja kayak begitu, menggetarkan, Pak, itu, Pak. Takut musuh-musuh Islam, Pak. Orang Islam yang dulu tapi, Pak. Ya, orang Islam yang subuhnya gimana, Pak? Kita punya senjata nggak dipakai, Pak. Senjata umat Islam itu, Pak, sholat berjamaah, Pak. Kekuatan kita aslinya itu, Pak, baru bisa diatur. Kalau sholat kita diatur, teratur semuanya, baru bisa ngatur urusan kita, urusan negara kita. Enteng kecil itu, Pak. Emang Abu Bakar Siddiq belajar ilmu tata negara, ilmu ekonomi tinggi-tinggi? Enggak tuh, Pak. Cuman pakai Al-Quran aja beres tuh, Pak. Umar bin Khattab memang belajar ilmu politik? Enggak, Pak. Cuman Al-Quran selesai, Pak. Dunia sepertiga dunia, 2/3 dunia itu selesai, Pak, sama Umar bin Khattab. Modalnya Islam, Pak. Modalnya paham sama agama ini. Gitu. Afsus salam, tebarkan salam. Ya, yang ngucapin salam sunnah,
Yang ngejawab wajib Pak, yang ngejawab salam itu wajib. Ya. Ya, berasanya di Mekah aja Pak, orang-orang di Mekah itu hobi banget assalamualaikum, salam. Wah, pokoknya sebarin salam terus, ya. Bahkan diceritakan tuh kalau lagi jalan safar gitu, ya sahabat tuh kalau ke halang pohon gitu, ke halang pohon ketemu lagi, assalamualaikum lagi, assalamualaikum lagi. Abdullah bin Umar tuh hobi ngucapin salam, bahkan ke pasar ngucapin salam. Ada Tufail Ubay bin Ka'ab, Ubay bin Khalaf itu bertamu ke rumah Abdullah bin Umar, kemudian oleh Abdullah bin Umar diajak ke pasar, ngucapin salam aja, assalamualaikum. Belanja enggak, ngobrol enggak, ngopi enggak. Besok pulang lagi, ya. Kemudian datang lagi diajak, kata Tufail, cuman di pasar cuman ngapain, cuman ngucapin salam doang. Ya, aneh Pak, kita ke pasar cuman ngucapin salam doang, itu aneh Pak. Ayo coba kita tes di pasar. Setiap ke pasar, assalamualaikum, assalamualaikum. Ketemu orang di pasar, penjual, assalamualaikum. Besok datang lagi, assalamualaikum. Ntar 3 hari dia, stres nih orang nih, stres. Dianggap orang stres Pak gitu Pak. Iya Pak. Maka Islam itu akan asing nanti akhirnya, akan terasing Pak. Makanya orang Islam itu harus bangga dengan salamnya Pak. Islam itu membawa keselamatan maksudnya. Islam itu bukan bawa teror, ya, bawa selamat namanya. Sebarin salam Pak. Islam masuk ke Indonesia memang lewat penjajah? Enggak Pak. Emang seperti agama yang lainnya? Enggak Pak. Sampai hari ini kita masih mayoritas. Pernah dijajah sama orang Islam? Enggak Pak. Sementara agama yang lain itu agama penjajah kan. Sepakat itu semua Pak. Belanda apa? Bukan penjajah Pak. Portugis bukan penjajah Pak. Tapi seolah-olah sekarang digiring Islam. Islam yang benar itu Islam Indonesia, Islam Nusantara. Islam Arab itu Islam abal-abal. Kalau modal saya ngomong sih nggak apa, tapi tokoh yang ngomong Pak. Islam yang benar tuh Islam Nusantara ini, ya. Yang Islamnya oplosan campur udah, ya. Islam acak-acakan namanya Pak. Nggak bangga sama Islamnya gimana Pak? Orang Islam nggak bangga sama Islamnya, repot Pak kita Pak. Sama Islam kita nggak bangga Pak. Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Namo Buddhaya. Om Santi Santi Om. Coba. Udah yang paling keren masih ditambah salam sejahtera. Itu kan Kristen punya, Katolik punya itu Pak. Salam itu punya Protestan Pak. Namo Buddhaya artinya apa itu? Terpujilah engkau Buddha. Bandingannya sama alhamdulillah tuh Pak. Om Santi Santi Om. Tidak ada daya dan upaya tanpa pertolongan dewa. Bandingannya sama la haula wala quwata illa billah. Coba. Diawali dengan kesesatan. Bangga lagi Pak ngomong gitu. Pejabat nih kalau yang mau nyalek nanti semua lihat deh. Salamnya salam gado-gado Pak. Salam acak-acakan namanya Pak. Yang herannya kenapa nggak ada yang negur Pak? Ada wakil presiden yang kiai, ada Mokhtar Nabalin yang ustadz katanya. Gak ada yang negur itu Pak. Gak ada yang negur Pak. Subhanallah, itu salam aja kayak begitu Pak. Jadi Islam itu bawa keselamatan Pak. Tebarkan salam. Ya, ketemu kenal sama yang gak kenal, ucapin salam. Afsus salam. Wa'atimut ta'am, kasih makan. Gampang Pak, simple Pak, kasih makan. Ya, sebelum kita dakwain panjang-panjang ngasih ayat, kasih lontong dulu, kasih makan dulu. Islam itu ngasih makan, gampang jadi orang Islam Pak. Ngasih makan, berikan makan, berikan kebahagiaan kepada. Senyum aja yang udah dapat pahala, apalagi ngasih makan Pak. Ngasih minum seekor anjing saja seorang pelacur, hadisnya itu bisa menyelamatkan Pak. Ya,
Apalagi orang yang kita kasih bukan hanya minum, makan Pak. Makan, minum, kita kasih makan. Wah, luar biasa itu Pak. Kasih makan. Ya, kasih makan, sedekah. Mau Idul Adha nih habis ini. Kita lihat ada 3 tadi sapinya udah. Mahal juga 3.550.000, tapi bisa Pak kita keluarkan. Ya, memberikan makan. Coba Islam ngajarin korban ini Pak. Ya, sebelum dunia mengenal komunis, sosialis, Islam udah ngajarkan berbagi ini Pak. Kita sembelih kemudian dagingnya kita sebarkan. Ini Islam ngajarin Pak. Jadi nggak usah bangga sama ajaran-ajaran lain Pak. Islam udah ngajarin begitu Pak. Kasih makan. Ya. Peduli sama orang lain. Ya. Sebelum sosialis ngomong macam-macam, Islam udah ngajarin duluan tuh. Peduli sama orang, kasih makan, apa kebutuhannya, ya. Jangan orang bukan dikebutuhkan Muslim ketika perutnya kenyang sementara tetangganya kelaparan. Aduh, begitu sebenarnya yang Islam ini ngajarnya simpel aja, suruh kasih makan Pak. Ada seorang ulama, ya, seorang ulama. Waktu itu sudah habis Isya mungkin, mau makan malam, makanan sudah disiapkan oleh istrinya, anaknya udah siap mau makan. Rumah ada yang ngetuk. Dilihat pengemis Pak. Lapar kelihatannya, bawa anak-anak juga. Kata suaminya, kata ulama ini, udah bungkus saja makanan ini kasih ke pengemis itu. Wah, sekeluarga kompak juga, istrinya juga nggak ngoceh juga. Kita aja belum makan, ini mau kasih orang, wah enggak Pak istrinya. Alhamdulillah kompak nih sekeluarga. Akhirnya ya kasih. Mereka lebih membutuhkan, padahal dia lagi mau makan tuh Pak. Makanan udah disiapin Pak. Udah bikin sop kambing, mungkin ada nasi, sekali udah lengkap nih makanan. Udah nggak ada makanan apa-apa lagi, kasih semua tuh Pak. Udah bungkus aja kasih. Ketika kita malam lah, mungkin jam 11, jam 12 tuh lapar ya manusia Pak, nggak makan Pak, lapar Pak. Wah, sekeluarga ini kelaparan Pak. Ya, nah kita lapar-laparnya masih bisa goreng Indomie, masih cari nasi goreng Pak, masih mending Pak. Itu laparnya bener Pak, nggak ada yang dimakan Pak. Akhirnya kata suami itu, cobalah saya akan keluar, mungkin ada apa yang bisa dimakan lah. Maka ulama ini keluar di jalan. Ada masjid Pak. Ada masjid. Mintanya mas siapa lagi kalau sama bukan Allah. Akhirnya dia masuk ke masjid, dia sholat, dia berdoa sama Allah, dia ngadu sama Allah masalahnya hari ini. Ya Allah, malam ini nggak ada yang aku bisa makan ya Allah. Ya aku nggak bisa ngadunya sama Allah Pak. Jangan sama Facebook, jangan update status Pak. Bosen orang sama problem kita Pak, enek kadang-kadang Pak. Gak usah cerita sama orang Pak, ngadunya sama Allah. Ya Allah tuh seneng sama kalau kita tukang ngadu Pak. Bahkan kalau tali sepatu kita putus, mintanya sama Allah. Ban kita kempes nih di jalan, ya Allah, kita doa dulu sama Allah, ya Allah ini ban kempes ya Allah tolong saya. Baru cari tukang ban, tambal ban namanya. Pertamanya doa juga, jangan yang diingat tukang ban dulu, tambal ban dulu Pak. Yang diingat Allah dulu Pak. Mungkin ada hikmahnya tambal ini, udah ada rezekinya tukang tambal ban dan suka macam-macam Pak. Cara Allah, tapi tergantungkan kita, hadirkan Allah dalam hidup kita. Ya, itu contoh orang yang dekat sama Allah Pak. Jadi semua urusan disandarkan kepada Allah. Betul dia ngadu begitu Pak sama Allah. Habis dia berdoa sama Allah. Dan buat Allah itu enteng aja Pak. Nggak ada yang kebetulan sama Allah itu Pak. Ya, semua itu bisa dilakukan oleh Allah. Sangat mudah. Ngurusin dunia, ngurusin malaikat aja. Setiap 4 jari kita ini ada malaikat Pak, yang cuman sujud sama Allah diciptakan. Ada ribuan malaikat Pak. Itu Allah semua yang ngatur Pak. Ada ribuan, miliaran, triliunan hewan Pak. Tumbuh-tumbuhan, bahkan daun yang jatuh Allah tahu itu Pak. Sehari ini berapa lembar daun yang jatuh Allah tahu Pak. Apalagi urusan rumah tangga kita Pak. Apalagi ngurusin cuman Indonesia Pak. Kecil itu sih.
Dia ngadu sama Allah. Kemudian subhanallah, itulah Allah Pak. Ada seorang amir di situ, seorang gubernur lah. Malam itu pun nggak bisa tidur, dia ingat dosanya Pak. Dia ingin bertaubat sama Allah, ingin istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian dia ingin sedekah malam itu, dia bawalah perlengkapan, hartanya yang banyak dibawa, ya, bawa makanan semua, ditaruh di ontanya. Dia bilang, saya akan berhenti sampai di mana onta ini berhenti, saya di situ mau saya berhenti. Jangan berhenti pasti masjid tadi itu, laki-laki tadi, ulama tadi Pak. Berhenti ke masjid, ada orang tadi yang lagi doa seperti itu, nggak salah lagi. Ini rezeki dia memang. Akhirnya diberikanlah tadi satu lengkap onta tadi itu dengan kepada orang ini rezeki kamu. Tapi bukan di situ poinnya. Ya. Orang ini, aku seorang amir di sini, seorang gubernur, penguasa di sini. Kalau kamu ada masalah, keperluan lagi, datang ke saya. Kalau saya nih langsung minta nomor WA tuh Pak. Minta fotonya taruh di rumah, foto pejabat nih. Ini saudara saya nih, padahal bukan, main saudara aja itu. Kalau dia punya foto ini saudara saya, taruh, bangga Kak? Gubernur? Bangga. Tapi apa kata ulama? Tidak, sekali-kali tidak akan datang kepadamu. Kalau aku punya masalah, aku akan mengadu lagi dengan Allah yang menggiringmu ke sini. Wah, jago Pak. Begitu punya harga diri Pak kita ini Pak. Ini baru punya, udah nganggep tuh, udah lupa sama Allah Pak kadang-kadang Pak. Wah, udah penjilat macem-macem Pak, udah habis kita ini Pak. Sampai jam berapa nih Pak? Ya, memberikan makan, sedekah, simpel Pak. Wasilul arham, sambung silaturahim. Ya, sambung silaturahim Pak. Ya. Jadi ada yang mengatakan silaturahim itu orang yang sekerabat dengan kita Pak. Kita punya kakak, punya adik, ya, punya paman, punya bibi, saudara kita itu, saudara inti kita, itu jangan kita putus Pak. Sebelum kita berbuat baik kepada seorang lain, yang pertama kita berbuat baik itu tuh kaum kerabat kita itu Pak. Ya, sama paman, sama bibi. Kadang-kadang urusan warisan jadi musuh Pak. Jadi musuh Pak. Dua-duanya nggak masuk surga itu Pak. Orang yang memutuskan silaturahim, dua-duanya nggak masuk surga Pak. Walaupun sholat dia hebat, walaupun ibadah dia luar biasa, tapi dia putuskan silaturahim dengan kerabat dia Pak. Susah masuk surga Pak. Susah masuk surga. Ya. Tapi dia jahat, nah itu malah silaturahim Pak. Kalau dia baik, seri itu Pak. Ada orang baik sama kita, kita baik lagi, itu seri Pak. Namanya nggak usah belajar agama jauh-jauh dah. Orang kafir juga ngerti Pak, orang baik kita baikin, itu wajar Pak. Tapi ketika ada orang yang tidak pernah berbuat baik sama kita, yang zalim mungkin sama kita, ya, selalu berbuat buruk sama kita, kita deketin, luar biasa itu. Itu Superman itu Pak. Belajarnya susah Pak, saya juga berat yang begitu Pak. Itu kalau punya sifat seperti itu Pak, hobinya menyambung silaturahim. Jadi silaturahim Pak, motifnya karena Allah Pak, bukan silaturahim politik kan. Itu kan partai-partai itu pada silaturahim. Ini ngomongnya silaturahim lagi. Silaturahim. Enggak Pak, silaturahim itu murni Pak, bukan ada maunya. Ya. Bukan ada maunya Pak silaturahim itu. Hanya mengharapkan Allah saja. Nah itu namanya silaturahim, menyambung tali silaturahim. 3 nih urusannya kemasyarakatan Pak. Urusannya hablum minan nas. Baru yang keempatnya wasallu bil lail wan nasul niyam tadkhulul jannah bisalam. Salatlah di malam hari ketika manusia tidur, ya, maka kamu akan masuk surga dengan selamat.
baru sholat Pak, ya, sholat malam. Mungkin saat itu sholat wajib belum diwajibkan, ya. Jadi sholat malam. Jadi Allah itu setiap malam turun ke langit dunia mencari hambanya yang bangun di malam hari. Siapa yang minta sama Allah, Allah kasih permintaannya. Siapa yang berdoa, Allah kabulkan doanya. Siapa yang berlindung kepada Allah dari segala macam urusan, maka akan Allah urusin. Masalah kita itu banyak Pak, ya. Tapi itu baru 10% Pak. 90% itu nanti malam kita ngadu sama Allah, ya, ngadu sama Allah. Itu setiap malam Pak Allah adanya, bukan tiap cuman malam Lailatul Qadar doang. Setiap malam Allah itu tungguin kita nih Pak. Tungguin dari jam 2. Bangun gak nih orang? Belum bangun. Mungkin jam 3 kali. Gak bangun juga Pak. Bangun ke WC doang gak taunya. Ya. Tungguin mungkin jam 4 kali. Capek semalam. Banyakan ngopi, nonton bola. Gak bangun juga jam 4. Jam 4 belum bangun. Kali azan subuh kali. Gak bangun juga Pak. Ngeselin bener Pak. Kalau mungkin malaikatnya udah Pak, nggak usah dilanjutin lagi, orang nggak ada gunanya hidup. Tapi Allah itu subhanallah, sabar Allah itu Pak sama kita, sama kelakuan kita ini. Allah itu sabar Pak. Udah begitu terus 50 tahun kelakuannya begitu terus Pak, subuhnya telat terus, masih aja kalau dia bertobat diterima sama Allah Pak. Udah tinggal mau mati aja besok Pak, ya. Tapi masih mau tobat sama Allah, masih diterima Pak. Begitu Allah itu Pak sama kita Pak. Ya, sama kelakuan kita Allah itu paham bener Pak. Jadi subhanallah, ditungguin dari malam Pak sampai subuh Pak. Masalah apa sih masalahnya kita ini? Ngadu sama Allah, urusan apa aja ngadu sama Allah di malam hari. Baru masuk surga dengan selamat. Ini ajaran Islam tuh begitu ngajarinnya Pak, ya. Jadi urusan sama Allah, urusan sama manusia. Jadi kalau disebut sholat adalah tiang agama, betul Pak, tiang. Ya, bukan hanya sholat, seperti puasa, zakat, haji, itu juga termasuk tiang agama Pak. Kalau ibaratnya ini bangunan ini tiang Pak, tiang, ya tiang. Kalau nggak ada satu masih bisa Pak, ya. Mungkin orang Islam dia nggak punya tiang hajinya, sampai meninggal dia nggak sempat haji, masih disebut muslim, ya mungkin dia nggak mampu, ya nggak haji, oke. Kemudian karena miskin Pak, nggak pernah zakat, sampai mati dia nggak pernah zakat Pak, masih disebut muslim, ya masih disebut muslim, masih ada tiangnya juga tuh Pak. Udah haji enggak, zakat enggak, puasa Pak. Setiap bulan puasa mesti sakit. Kata dokter enggak boleh puasa. Enggak pernah puasa Pak seumur hidup Pak. Masih disebut Islam enggak? Masih Pak. Ya puncaknya Islam ya sholat Pak. Udah enggak ada alasan lagi Pak. Ya, orang Islam identik dengan sholat Pak. Membedakan dia muslim dengan kafir adalah sholatnya. Nggak ada alasan dia kaya, sakit boleh, harus sholat Pak. Nah itu tiang agama namanya Pak. Tapi apa masjid ini disebut masjid Pak kalau cuma tiang doang? Itu masjid Al-Manar, kita masjid, cuma tiang doang? Cuma tiang doang Pak. Apa disebut itu masjid Pak? Belum Pak, baru tiang doang Pak. Jadi kalau orang Islam cuman sholat doang, ya, kehujanan, kepanasan. Jadi Islam tuh lengkap Pak. Berbicara tentang ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh. Urusan ibadah kita dengan Allah dan urusan kemasyarakatan kita, bagaimana kita berumah tangga, harus pakai Islam, bagaimana kita bermasyarakat harus dengan Islam, berekonomi dengan Islam, memilih presiden pakai Islam, gitu. Itu politik identitas nih Pak. Identitas kita itu Islam Pak. Masa di masjid nggak boleh ngomongin calon presiden? Ya abal-abal nanti presidennya modelnya. Ya
Cari yang paling dekat sama sempurna ya belum ada lah yang sempurna. Cari yang mendekatilah. Setidaknya tidak munafik lah. Ya, ciri-ciri munafik kan tahu. Idza haddasa kadzdzaba. Wa idza wa'ada akhlafa. Wa idza tumina khana. Itu ciri munafik, Pak. Jangan pilih yang kayak begitu, Pak. Kalau ngomong kibul terus. Tukang ngibul, Pak. Jangan. Kalau janji selalu ingkar. Kalau dikasih hianat, kasih amanat dia hianat. Jangan. Oh Islam masa ngomong gitu nggak boleh sih? Gimana sih? Masa cuma tiang doang nih sholat? Oh kita nggak usah ngomongin politik, nggak usah ngomongin ekonomi, kita sholat aja zikir. Ya tiang doang Pak. Nggak selesai Pak urusan kita. Itu saja mudah-mudahan. Kebanyakan ngomong saya akhirnya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang salah dari saya mohon dimaafkan. Demikian subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.